Surabaya. Selamat malam, berjumpa kembali dengan Mas Semalowaru. Kali ini kita banyak sekali teman-teman dari berbagai macam latar belakang. Nah, ini siap untuk dimintai pendapat. Nah, karena temannya mengalir, saya pikir ada baiknya kita langsung ke Ismail. Oke. Apa aja ngomong apa ya? Ini nggak ada temanya. Sakarmu ngomong apa? Iki sing susah iku lek opo ae dikongkon ngomong. Wong sing gak iso ngomong ngene iki susah. Ngomong-ngomong, kenapa bentuk kepalanya kok berubah setelah rujuk itu? Bukan setelah rujuk, ini kemarin itu setelah dari rumahnya Pak Didin ngambil ini keran potel iki, gak ngerti kenapa. Lewat tukang potong. Lah kok saya buka tukang potongnya? Aku luar kabeh, rada gak enak. Kan biasanya lek potong nang kono iku dipijeti. Tujuannya iki sebetulnya pijet iku mau, tapi kan syaratnya kudu potong. Akhirnya potong dhisik baru dipijeti gitu Aku loh. nggak tahu dipijeti. Apa awakmu ndek pacar gak tau mijeti awakmu? Wah, itu juga pertanyaan. Lek iku saya yo gak perlu dibahas lah. Iki yo urusane Tapi iku urgent dan fundamental. Iya. Sama bentuk kepalanya. Apakah Nah ini sebetulnya ada satu kesepakatan yang tidak pernah disepakati sebetulnya. Kesepakatan gak disepakati terus model piye Gus. Jadi muridnya Pak Didin kabeh saiki kudune potong gundul. Nah, iki kesepakatan sing gak disepakati iki. Kesepakatan tapi gak disepakati. Kesepakatan model opo? berarti Asep gak perlu potong gundul? Iya, Karena soalnya Asep kan gurune Pak Didin. Iya. Iki ngomong apa meneh iki? Ya sudah cukup itu. Yo wis ngono to. Nah, sudah, Asep. Clement. Lagi. Piye men maksudnya kok mau inceng ya? Hah? Iki lo bagus jalan ngomong dulu. Bagus Ada apa dengan bolongannya? Tidak ada apa-apa. Belajar mengamati bentuk keran. Bentuk kerannya itu selalu dimoncongkan ke bawah. Kenapa kok sekali-kali nggak ke atas gini? Ya. Kata air mancur. Menyembur ke atas turun ke bawah. Karena kalau gini kan kita udah ngomongkan masalah ilmu gravitasi ya, hukum gravitasi. Karena semuanya kan pasti jatuhnya ke bawah, makanya apa memoncongnya buat ke atas saja. Oh gitu. Sama aja. Yo kalau masang aku meneng ngene. Pak Didi cek Mas saya kate wudu ngene. Mas bagus, Mas. Oke, lanjut bagus. Iya, jadi saya membaca Ismail itu kan sedang menjalani kesulian. Jadi dia potong rambut itu karena dia ingin menanggalkan rasa kebanggaan. Rambut itu kan identik dengan mahkota, rasa bangga, kehormatan. Jadi dia sedang melakukan laku. Kehormatan nek dulu. Dia melakukan sebuah laku untuk menanggalkan apa itu kehormatan, apa itu rasa kebanggaan. Mungkin itu bisa disambung tepat dari ini. Terima kasih. Sik. Kehormatan sing model piye? Gua play. Lawan gak ono kehormatan blas nang uripku. Apa? Menanggapi potongan Mail lah. Iya, ada Sufi deh saya gitu. Oh iya. Jadi aku punya cerita ya. Dalam artian cerita ini hanya cerita fiktif. jangan dimasukkan di hati nanti baper. Ya, mungkin untuk potongan Mail ini ibaratkan sebatang korek. Ya, kalau digesek nyala. Ya, mungkin untuk teman-teman yang ingin mengkoyek dannya Mail, mungkin menyala. Nyala sergen soalnya. Namun bagi saya tren potong untuk menipiskan rambut atau gundul lah istilahnya, itu mungkin apa ya? Hanya ingin menikmati bagaimana rasanya menghemat sampo itu tadi. Jadi mungkin Mail ini yang notabene anak kos-kosan
dengan menghemat biaya pengeluaran budgeting dalam anggaran bulanan, ya itu tadi mengurangi hal-hal yang itu notabene bisa memperbanyak biaya pengeluarannya. Dengan potong rambut mungkin dia tidak usah beli sampo, ya seperti itu. Dan saya juga menyindir bahwasanya statement Mail tadi ingin menikmati pijat. Nah, apakah setiap potong itu harus menikmati pijat? Bahwasanya potong itu nggak ada yang semua tukang potong itu memijat kepala pelanggannya. Tapi untuk mengkoyak dasnya ya mungkin ada ya. Tapi saya pribadi selaku anak didiknya Pak Didin kurang sepakat bahwasanya murid dari Pak Didin harus potong gundul. Nah, saya nggak suka gundul kok. Seperti itu. Saya nggak suka potong gundul karena potong gundul notabene itu seperti Upin Ipin. Saya takut nanti saya ini dicemooh, dijauhkan dan di apa ya? Di oceh teman-teman ini seperti Upin Ipin. Nah, itu mungkin wajar ya di ejek seperti Upin Ipin. Nah, kalau misalkan diejek seperti tuyul, lah yang jaga lilin siapa? Nah, seperti itu. Nah, takutnya takutnya nanti gini aku punya pacar. Lah, temanku ini gundul. Nah, impossible. Nah, takut persepsinya orang ini adalah saya ini menyusui Mail. Utopis kok di pacar itu. Kan ini apa mau Gus? Sufi ya. Ya ini jalan Sufi Kamu mencari keuntungan, mencari pendapatan, saya yang menikmati penghasilannya. Oh, no. Ya, jadi mungkin untuk setiap malam Jumat Kliwon ya, mungkin untuk Mail langganannya saya batasi. Hanya saya saja yang menikmati. Tapi intinya Mail, bagus. enggak, tapi kamu dulu. Tapi intinya Mail, kalau kamu mencuri barangnya orang harus pamitan. Itu etika yang baik ya. Jadi harus permisi, nyuwun sewu, Mas, Bu, kula ajenge nyolong artone jenengan. Ya ampun, Mas nyolong ya. Ngono gak apa-apa aku setuju. Jadi aku punya tuyul ini punya tata krama yang adiluhung. Seperti itu. Jadi ya untuk Bagus ya. Nah, untuk Bagus ini aku juga bingung. Pacar nggak punya, terus jalan sufi ya kemarin tak tanyain ya udah mengakhiri jalan kesufiannya. Nah, untuk kepotongannya ini niru siapa sih? Nah, itu ya juga tanda tanya, bukan tanda seru ya. Tanda tanya. Apakah Bagus ini juga mengilhami sebatang korek api. Nah, apakah juga mengatur Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya apa Pak? Set. Alhamdulillah, rusak video. Nenek, nunggu aku tulen juga nek kowe. Wis. Jadi gini Gus, saya juga ingin tanya, kenapa kamu gundul? Dan kenapa kamu mirip sekali dengan Mail? Apakah kamu adalah tuyul hasil dari cloning? Nah, itu juga saya pertanyakan. Karena notabene tuyul itu kalau ada saingannya, ini juga akan menjadi konflik. Tapi kenapa kalian ini malah saling berdekatan, malah juga saling bersingkuran seperti itu? Apakah juga Bagus ini setiap malamnya disusui sama seseorang? Karena tuyul itu kan makannya dengan disusui. Nah, aku mau mau tanya ke Bagus. Ya, tujuan saya untuk potong rambut ya itu supaya kamu tanya. Kamu sudah tanya kan? Iya. Berarti sudah berhasil ya. Jadi kenapa kok? Ya seperti kata Mas Asep dibuka dulu, Rek. Ya, ini loh. Seperti kata Mas Asep tadi. Jadi justru Mail itu ingin dihina orangnya karena bagi lagu sufi itu harus kuat untuk
menahan hinaan dan pujian. Jadi lakunya Ismail sekarang adalah laku sufi untuk menahan ujian dari cobaan, hinaan orang lain, termasuk dari hinaan Mas Asep. Itu proses kesufian. Jadi gini, bukan berarti Mail ini menjalani proses untuk bersabar untuk menghadapi ujian. Kalau sebelum dia potong, dia sudah menanggung beban ujian dari Tuhan. Ya mungkin habis ditalak, nyambung lagi, ditalak nyambung lagi. Ya ditalak sama yang berinisial A, Pak. Seperti itu, ditalak nyambung lagi. Oh, koyo sambungannya ai dudu ais to. Ya mbok koyo ngono ku, Pak, mungkin. Nah, koyo iki lho. Sambungannya iki lho. Ya. Aku mengibaratkan Mail ini putus nyambung seperti orang yang BO. Putus nyambung, putus nyambung. Lah kok putus-putus nyambung ini ya? Kalau masalah hubungan itu harus konsisten. Ini mengukur kesetiaan lelaki, bahwasanya kita selaku kaum lelaki itu harus memegang teguh prinsip. Lelaki kan punya prinsip, beda dengan perempuan. Kita harus punya prinsip bahwasanya kesetiaan itu hal yang hakiki yang dimiliki seorang lelaki untuk mempertahankan pasangannya. Kok malah bisa training ya? Pak. Jadi menyikapi seluruh celoteh tadi, Pak. Saya justru mengamini ya. Mungkin bagi generasi di angkatan yang lebih dulu dari kita itu, kalau mendengar celoteh semacam itu langsung dianggap wah ini disintegrasi, wah ini anti kemapanan, anti status quo, ini destabilisasi nasional dan seterusnya. Mereka mesti ketakutan, khawatir bahwa ini akan mengguncang sendi-sendi masyarakat. Tetapi karena kita untungnya awak dewi kan lahir generasi X toh, Pak. jadi menerima celoteh semacam ini, menganggap bahwa inilah kelebihan dari generasi X dan generasi Y, bahwa ada postmodernisme di sana, bahwa posmo itu adalah manifestasi dari perlawanan anak-anak muda atas kondisi yang mapan, ajek dan membosankan. Nah, melihat celoteh tadi, saya punya seolah-olah ini potret. Ini loh potret bahwa generasi muda lagi boring nih, boring mengikuti jejak yang established, yang mapan, ini sesuatu yang monoton dan rutin, seolah-olah ini seperti robot. Nah, kehidupan yang mengarah pada automaton semacam ini coba dicongkel oleh anak-anak muda dengan cara berceloteh sakuar PDW. Nah, ngomong soal postmodernisme, saya ingin ke Pak Lukman ini yang jebolan magister pop. Dihubung nih Rono hubungannya magister. Apa ini? Ya. Automaton itu istilah yang menarik. Istilahnya Eric Fromm, Pak, bukan istilah saya. Automaton. Generasi robot. Automaton. Sesuatu yang sangat sistemik dan mekanis. Jadi ada aliran air, sanitasi air itu loh. Ya, arus air, betul. Ada aliran, ada arus yang ini bisa ditebak muaranya kemana. Iya. Padahal konon katanya filsafat ini sebenarnya tidak bermuara atau tidak berorientasi pada hulu atau hilir, Pak? Hilir. Tapi dia berorientasi pada hulu. Artinya filsafat ini adalah sebuah proses. Jadi dia tidak sama sekali berupaya untuk menemukan atau mencapai sebuah kesepakatan yang established atau kesepakatan yang sangat mudah untuk diyakini sebagai kebenaran. Karena sejatinya dialektika dalam filsafat itu abadi gitu. Artinya ketika status quo itu ditemukan, ketika kebenaran itu sudah mencapai titik mutlak, titik yang sangat susah untuk dibantah, maka ini sebenarnya adalah kemunduran bagi filsafat. Pun dalam hal ini semangat posmo itu sebenarnya berusaha untuk kembali kepada gaya-gaya berfilsafat seperti itu. Karena
di masa sebelumnya filsafat pernah macet, pernah mati di era-era positivisme itu, di era-era kesaklekan dan kemapanan analisis sosial gitu dari perspektif sosiologi. Nah ini kemudian dikritik dan dikembangkan terus-menerus, lalu diorientasikan kepada perenungan-perenungan di masa lampau, sehingga yang disebut di sini dalam Cosmo sering kita kenal dengan istilah arkeologi pengetahuan atau genealogi pengetahuan. Nah ini istilah dari Foucault yang kebetulan juga kepalanya botak. Nah, Michel Foucault ini kan simbol dari apa itu, sebuah pengetahuan yang sangat sangat bercorak menghukum terhadap bentuk-bentuk metode yang mapan seperti ini. Artinya upaya untuk tidak meriset dan tidak melakukan penghayatan atau menghidupi bildung terhadap proses-proses yang sudah terjadi baik di masa lalu maupun di masa kini, maka ini diragukan sepenuhnya oleh Foucault, sehingga perlu adanya panoptikon itu tadi, perlu adanya pemantauan atau surveillance atau pengintaian. Nah, pengintaian yang seperti apa? Pengintaian yang kadang-kadang luput dari kacamata orang-orang awam. Nah, kalau melihat gaya rambut botak seperti Foucault, terus Fir'aun itu juga, soalnya katanya rambutnya botak, terus jenggot. Terus siapa lagi? Ada ini Ken Wilber itu juga botak. Terus kita tahu kita punya pesulap, dulu mantan pesulap, lalu ketika bertobat sekarang juga botak, jadi Corbusier. Ini juga botak. Nah, ada apa dengan pemangkasan atau penghabisan rambut sebagai simbol atau mahkota peradaban ini, mahkota simbol-simbol metode. Karena rambut itu kan bisa ditata, bisa diatur menurut metode. Ada metode klasik ya, yang ala-ala David Beckham, Gareth Bale dan lain sebagainya. Ada yang model punk, ada yang funk, motorhead, ada yang jabrik dan militer seperti tentara, macam-macam. Tapi itu metode-metode yang sangat berorientasi pada satu struktur ya. Sehingga kritik terhadap semua itu adalah menghabisi semua metode. Dan ini dilakukan dengan kritik terhadap dirinya sendiri atau autokritik. Yang melakukan apa? Botak, langsung botak. Nah, yang menarik itu saya pernah membaca itu, ya ini bukan disiplin filsafat, tapi barangkali bisa menjadi pengamatan filsafat perennial. Konon katanya rambut ini mengandung gelombang. Nah, kan seperti itu kalau dalam dunia fisika dulu pernah ada pelajaran ketika rambut ini digosok-gosok, lalu ini menjadi daya magnet. Nah, menjadi daya magnet yang bisa menghisap melekati kertas-kertas, serpihan kertas atau muatan-muatan yang mengandung muatan listrik yang berlawanan dengan rambut, plus dan minus, sehingga menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, dan rambut ini konon katanya sebagai satu radiasi atau satu antena yang dimiliki manusia untuk memancarkan signal kepada siapa? Kepada otoritas yang teralienasi. Saya yang saya baca, entah ini cocokologi atau apa, saya kurang tahu, tapi kalau dihubungkan dengan fisika saya rasa ini ada benarnya juga. Jadi konon katanya alien ini bisa membaca atau bisa mengamati gerak-gerik manusia yang ada di bumi ini melalui rambutnya, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh rambut itu. Nah, jadi ketika rambut ini dipangkas, maka sinyal dan informasi ini sulit sekali untuk diketahui. Nah, ini sumber pengetahuan yang datangnya dari mana? Kalau Fir'aun ini botak berarti, dan teknologi sphinx dan piramid itu memang teknologi alienasi gitu ya.
atau teknologi yang termarginalkan atau terasingkan dari teknologi modern gitu. Artinya teknologi manusia yang biasa. Alien itu kan berasal dari kata alien, alienasi gitu. Terasingkan karena ya dia asing bagi manusia, outlander gitu. Satu makhluk atau otoritas atau subjek yang berbeda dengan subjek-subjek yang ada di dunia, entah dari dunia mana. Nah, rambut ini kenapa menjadi simbol pemancar atau antena yang kemudian digunakan sebagai alat untuk mengetahui informasi manusia. Kita tahu dalam setiap tubuh manusia itu ada DNA, pun di dalam rambutnya. Di dalam rambut itu terdapat DNA. DNA ini kan menyimpan memori-memori pengetahuan dan informasi semesta. Jadi ketika dipangkas, konon katanya orang setelah dipangkas rambutnya ini kan kepalanya terasa enteng dan beban-beban hidup jadi agak banyak sekali berkurang gitu ya. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan itu? Saya rasa ini pengetahuan yang tidak akan bisa diketahui dengan nalar biasa. Nah, terkait dengan iklim dan apa itu genre baru di anak-anak Sawu yang mulai menggemari gaya rambut botak ini, saya nggak tahu apakah mereka ini jenuh dalam mengakses informasi sehingga mereka memutuskan untuk memangkas semua informasi yang ada lalu fokus terhadap dirinya sendiri. Mereka sudah sebal mengakses ya atau bermain pesan dengan otoritas-otoritas yang lain ya, mengirim dan mengambil pesan dari otoritas lain sehingga mereka memutuskan untuk menghabisi alat pemancarnya tersebut. Monggo. Nah, ini mungkin bisa menjadi perenungan yang sedikit konyol kalau nanti bisa dicocokkan ke dalam dunia medis gitu, dunia kedokteran. Kalau dalam Cosmo saya pikir ya itu terkait dengan anti metode yang digaungkan oleh semangat New Age dan era-era di generasi X tersebut. Memang konon katanya di situ memang puncak dari pencarian terhadap penggalian mitologi dan pengetahuan niskala di masa lalu, khususnya yang berada di Yunani sebagai tatanan sosial dan kehidupan yang ideal ya. Karena jenuh dengan modernitas sehingga ingin kembali kepada tatanan-tatanan yang pernah ada pada peradaban Yunani kuno. Nah, mungkin itu dulu Pak, silakan kalau mau menambahkan. Saya ini Pak Lukman saya nonton juga itu di kanal History. Di kanal History itu ada program siar yang selalu ngomong tentang makhluk-makhluk alien, berikut teknologi, berikut misteri-misteri yang coba dikejar oleh sekelompok komunitas pemburu alien itu, tapi juga yang dicoba ditutup-tutupi oleh otoritas-otoritas kuat semacam negara. Nah, itu memang menarik ya sebagai sebuah teori konspirasi. Cuman saya tidak akan masuk lewat situ, saya justru masuk lewat kekonyolan tadi, bahwa apa yang dianggap konyol oleh orang yang masih berkutat pada wilayah metode, orang yang masih suka dengan struktur, orang yang masih suka dengan sistem-sistem otoritas-otoritas yang ada di dimensi modernitas. Ini memang tampak konyol. Tetapi jika dilihat bahwa modernitas berikut metode, sistem, struktur maupun seluruh pendukung-pendukung berikut antek-anteknya ini
tidak kunjung mampu memberikan jawaban yang bisa mensejahterakan manusia, maka apa yang dilakukan oleh anak-anak muda itu justru merupakan jawaban konkret. Mereka tidak berwacana. Saya yakin anak-anak muda ini mungkin tidak kenal tuh siapa Jan Baudrillard, Foucault, Derrida dan seterusnya. Mereka mungkin tidak kenal. Baca pun saya pikir mungkin hanya sinopsisnya. Tetapi meskipun mereka tidak bersinggungan dengan meta-meta narasi yang keluar dari tokoh-tokoh yang saya sebut tadi, ternyata secara laku mereka justru lebih konkret dibanding kita yang pernah bersinggungan dengan tokoh-tokoh tadi. Artinya laku semacam ini nampaknya bukan karena dipicu oleh filsafat postmodernisme, tetapi memang laku semacam ini merupakan kehendak alam. Ingat bahwa alam itu punya cara tersendiri dalam menemukan jalannya. Hidup itu menemukan jalannya sendiri. Nah, anak-anak muda adalah anak-anak kandung dari alam, juga akan menemukan jalannya sendiri. Mereka mencari sendiri. Ketika mereka jenuh atau bosan gitu ya, hanya dijadikan sebagai agen atau distributor isu, agen distributor informasi, hanya menjadi semacam kanal-kanal bagi otoritas-otoritas penyebar psycho-ops, operasi psikologi. Ini ada operasi psikologi loh Pak, ini operasi besar-besaran yang tujuannya adalah untuk dipakai kelak untuk menggiring kesadaran kolektif. Nah, anak-anak muda yang melawan, yang berbuat miring, yang tidak sesuai dengan mayoritas normal, itu saya pikir mereka nanti yang akan selamat dari psycho-ops itu. Jadi mereka akan selamat dari operasi psycho. Nah, kebosanan anak-anak muda untuk dijadikan sekedar kanal, sekedar distributor, baik informasi, isu maupun data-data yang entah dari otoritas mana. Ini diwujudkan dalam bentuk mereka menolak entah sementara entah jangka lama dengan semua informasi, dengan semua data, dengan semua isu-isu itu. Dengan cara mereka tidak mau baca buku, mereka tidak nonton TV, mereka tidak membaca secara passion seluruh kurikulum yang ada di pendidikan. Kalaupun mereka baca karena dipaksa atau terpaksa karena tuntutan nilai dan seterusnya sebagai syarat kelulusan, tapi sejatinya mereka ogah. Mereka menginginkan apapun yang datang dari dirinya sendiri. Jadi seolah-olah mereka mengatakan pada dunia, saya juga otoritas, saya juga punya wewenang dan punya hak mendistribusikan isu saya sendiri, informasi saya sendiri, data-data saya sendiri yang saya peroleh dari fakta-fakta kehidupan sehari-hari. Nah, tinggal pertanyaannya, mampukah mereka menjadi produsen informasi, isu ataupun data, mengingat mereka enggan mencerap informasi yang datang dari otoritas tadi. Itu jawabannya ada yang di kemarin itu, bahwa setiap individu punya potensi pengetahuan semesta. Nah, kalau itu dilatih terus-menerus selama-kelamaan anak-anak tadi yang terkesan, meskipun terkesan seolah-olah berceloteh, itu justru mereka nanti yang akan menjadi narasi yang murni. Jadi narasi yang tidak merupakan akibat dari sebuah rekayasa atau konstruk besar yang memang jahat, yakni modernisasi tadi. Nah, mereka nanti yang saya harapkan, dan saya menaruh harapan besar pada generasi semacam itu untuk sembuh atau bahkan menolak dari psycho operasi yang hari ini sedang berlangsung
secara tidak disadari oleh masyarakat luas. Saya pikir itu, Pak Lukman. Ya, menarik yang dibahas Pak Didin ini bagi orang yang memiliki wacana yang luas. Saya pikir pasti akan terpancing dengan apa yang dikatakan Pak Didin ini. Psycho-ops, ini pertanyaan saya terkait penggunaan istilah itu. Siapa yang melakukan psycho-ops? Kemudian jika sudah ditemukan kambing hitam yang tepat atau subjek yang barangkali sedikit lebih akurat yang mengarah pada pelaku psycho-ops ini, saya pikir pendiskusian ini tidak akan ada habisnya jika diwadar atau dikonstruksikan sebagai wacana yang sangat sangat mendasar atau wacana-wacana sosial yang barangkali ini sudah kering di masyarakat ya. Kita sudah disibukkan dengan wacana-wacana politik ya, dinamika politik bangsa yang seolah-olah energi kita ini tanpa disadari dihabisi ya, dengan adanya pasokan-pasokan informasi yang barangkali ini membuat kejenuhan dan bangsa kita menjadi sakit-sakitan gitu. Saya pikir itu. Nah, hal-hal yang barangkali ini dianggap sebagai hal yang konyol, ini suatu saat nanti akan dipertimbangkan ulang. Karena apa? Sesungguhnya hal yang di depan mata ini sudah terjadi gitu. Artinya perubahan-perubahan sosial seperti yang dikatakan Pak Didin ini sebenarnya tanpa disadari ini menjangkiti pewaris-pewaris masyarakat, pewaris bangsa gitu. Dalam hal ini adalah generasi muda. Nah, kembali kepada tema psycho-ops ini sebenarnya sudah mulai kering sebenarnya. Artinya sebenarnya pernah populer. Itu Ken Wilber pernah menceritakan tentang wacana meme dan itu baby boomer dan lain-lain itu. Generasi-generasi yang memiliki warna-warna tersendiri gitu. Nah, tetapi entah kenapa apakah diskusinya ini terlalu berat sehingga ini tidak menarik lagi bagi anak muda. Padahal hal semacam ini sebenarnya sangat nyata gitu. Karena kita terlalu banyak disisipi atau dicekoi dengan fenomena-fenomena sosial dan politik yang sangat menjemukan, sehingga mau tidak mau kesadaran kita pun akan dipaksa untuk ikut larut dalam situasi yang dicetak oleh agen-agen psycho-ops itu tadi. Artinya siapapun bisa berbicara politik sekarang, baik dari semua kalangan gitu ya. Orang-orang di pinggir jalan semuanya bisa berbicara politik. Tapi jika politik ini dihubungkan pada khasanah yang lebih tinggi atau meta politik, nah ini mungkin tidak banyak orang yang paham. Kalau berbicara tentang khasanah politik yang ada di masa lalu, saya pikir ini juga terjadi di masa sekarang. Dan kalau kita amati dengan seksama, pola-pola yang terjadi ini sebenarnya adalah siklus yang terus berulang gitu. Artinya di masa lalu sejarah perpolitikan bangsa-bangsa dan kerajaan yang teman-teman itu tadi, dari para raja dengan perebutan kekuasaannya itu saya pikir juga terjadi di zaman sekarang dengan format yang berbeda. Jadi apa yang sudah terjadi di masa lalu ini barangkali sebenarnya hanya terulang kembali di masa sekarang gitu. Saya nggak tahu harus menghubungkan dari mana. Sebenarnya yang saya maksud ini, misalnya yang terjadi dalam kehidupan perpolitikan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa, kisah Ken Arok dan Tuah 7 turunan kutukan keris Abu Gandring yang memakan 7 turunan korban dari masa ke masa, sehingga kerajaan yang tadinya kecil dan besar akhirnya
digantikan oleh kerajaan yang lain, kemudian kerajaan ini mulai tumbang dan digantikan oleh kerajaan yang lain juga. Jadi ini sebuah siklus yang barangkali terus berulang. Nah, saya nggak tahu karena ini temanya tadi awalnya kan rambut. Jadi kalau kesana nanti malah silakan Pak Didin lah. Ya, tadi gaya potongan rambut itu kan hanya salah satu indikator bahwa anak-anak muda sedang menolak mainstream yang diciptakan oleh otoritas fashion maupun gaya rambut. Mereka menolak semua itu. Itu tindakan real, konkret menurut saya. Dan mereka lah sejatinya yang sedang laku posmo. Bukan Anda, bukan saya yang hanya berwacana. Nah, tarikannya kemana? Tarikannya adalah saya menaruh harapan besar pada mereka, sebab mereka nanti yang akan mampu menghalangi atau steril dari korban-korban psycho ops tadi. Nah, psycho ops itu yang digunakan adalah informasi, meme, data, isu-isu. Jadi pendistribusian maupun kanal-kanal ini akan lancar jaya apabila semua mengikuti kemauan mereka. Nah, hanya anak-anak posmo yang tidak akan takluk dengan desain mereka. Nah, ini udah ketemu bentuknya, tinggal bagaimana anak-anak yang melawan psycho ops ini mentransformasikan lakunya ini kepada yang lain sehingga ini menjadi besar, tetapi tanpa membentuk konstruk baru yang nanti sebagai kloningan modernisasi nanti terdistribusi kesadaran ini, tapi tetap mereka tidak dalam satu frame atau konstruk dan tidak perlu metode, tidak perlu ada struktur. Nah, ini maksud saya lah, bahwa nanti kemudian siapakah agen utama psycho ops itu nanti akan ketahuan setelah ini membesar, karena hari ini belum diketahui siapa produsen dari psycho ops ini, karena sejauh ini masih lancar desain mereka, masih memperoleh kurban-kurban sebagai kayu bakar mereka. Tapi kalau kayu bakarnya berkurang, mereka akan merubah sedikit desainnya. Manakala mereka merubah desain itu, maka mereka nanti akan ketahuan, oh ternyata itu ya, sebagai produsen psycho ops itu. Jadi begini Pak Lukman, karena durasinya sekarang sudah mencapai 35 menit. Kalau dulu Pak, ini belum clear Pak. Oh belum. Enggak, maksud saya psycho ops ini akan kita buat jilid kedua. Oh gitu. Biar anak-anak muda yang masih dalam taraf pelaku ini juga paham secara narasinya. Mereka kan hanya menjalani, tapi ini dari mana kan tidak paham mereka. Supaya mereka menjalani itu dan memperoleh alas wacananya, ini akan kita buat jilid 2 Pak, tentang psycho ops itu. Dan saya pikir YouTube yang lain saya masih belum menemukan ini. Atau barangkali setelah kita ngecepretin nanti akan bermunculan ini wacana tentang psycho ops. Dan ini nanti akan terkait. Ini ada benang merahnya dengan metapolitik Pak. Metapolitik yang dengan jubah modern, bukan metapolitik zaman bahula. Nanti ketemu semua Pak di sana. Wis aja kuwatir Pak. Awak dhewe iki duwe potensi pengetahuan semesta. Wis sampean closing. Oke, terima kasih atas paparannya Pak Didin. Mungkin janji yang diutarakan Pak Didin akan segera dipenuhi. Jadi untuk diskusi kali ini ada baiknya kita mengakhiri ya. Terima kasih pada para pemelotot YouTube. Saya aturkan Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.